Ini ada beberapa contoh soalnya, ada 5. Yang pertama, sebuah balok ya. Ini jenisnya cantilever. Jadi cantilever itu balok yang salah satu ujungnya terikat pada pada dinding maksud saya. Ya, strukturnya menonjol keluar. Nah, ini bentuknya lurus ya. Kemudian ada yang bengkok, ada yang miring seperti ini, dan sebagainya. Kita akan membahas bagaimana cara menghitung momen resultan pada titik O di tiap benda ini. Baik, yang pertama ini soal yang pertama tadi ya, ini ada suatu balok yang besar, panjangnya 2 meter, diberi gaya 100 Newton di ujungnya. Tentu akan arah putarannya searah jarum jam ya, searah jarum jam. Oke. Di sini kita hitung MO sama dengan F kali D, yaitu 100 Newton kali 2 meter. Kita akan dapatkan nilainya 200 Newton meter ya. Di sini saya beri tanda negatif karena arahnya searah jarum jam atau clockwise. Yang kedua, ini adalah balok lain yang mempunyai ujung vertikal ya di sini. Di sini punya jarak yang horizontalnya 2 meter, kemudian vertikalnya 0,75 meter, diberi gaya 50 Newton di ujungnya ke arah sumbu X negatif. Nah, kalau begitu lengan momennya ini ya, lengan momennya 0,75. Karena jarak dari O terhadap garis gayanya adalah 0,75. Ini garis gayanya kan di sini ya. Garis gayanya dari tanda panah ini sampai sini. 0,75 itu dari sini, titik O ke bawah sini. 0,75. Jadi bukan dari titik ini ke sini ya. Bukan dari sini ke sini ya. Tapi dari sini ke bawah sini. Oke. Nah, jadi kita bisa hitung di sini ya, kita bisa hitung dengan momennya 0,75 sehingga momen pada titik O adalah 50 Newton dikali 0,75 meter. Kita dapatkan 37,5 Newton meter. Ya, kita perhatikan di sini arahnya clockwise atau searah jarum jam, maka saya berikan di sini tandanya negatif sesuai dengan konvensi kita tadi. Kemudian ini soal berikutnya. Ada arah diagonal ke atas ya. Di sini ada 4 feet, kemudian batangnya ke sini 2 feet dengan sudut 30 derajat. Tentu kita bisa dapatkan panjang yang di sini 20 cos 30 feet. Kenapa cos? Karena berada di dekat sudut ya, 2 cos 30 feet. Nah, arah gayanya kan ke bawah ya, vertikal. Tentu kita akan mengambil lengan momennya yang horizontal. 4 feet tambah 2 cos 30 feet. Jangan lupa tambahkan keduanya. Karena ini adalah jarak total antara titik O dengan garis gaya. Ya, jadi D 4 feet tambah 2 cos 30 feet, kita dapatkan 5,732 feet. Maka momen pada titik O adalah 40 pound dikali 5,732 maaf. Kita akan mendapatkan 229,28 pound feet yang arah putarannya searah jarum jam, maka saya berikan tandanya negatif. Kemudian soal nomor 4 ya. Kali ini diagonalnya ke bawah dan ke arah sumbu X negatif. Diberi gaya horizontal ke arah X positif sebesar 60 pound. Ya. Tentu di sini yang kita gunakan hanya komponen D yang vertikal ya. Karena harus tegak lurus, gayanya itu
ke arah X, maka lengan momennya harus ke arah Y yang ini ya. Atau 1 sin 45 derajat ya. Panjang ini tadi 1 feet dan sudutnya 45 derajat, maka lengan momennya 1 sin 45 derajat. Bukan 3 feet ini ya, karena ini kan jaraknya horizontal. Nah, jarak yang horizontal itu sejajar dengan garis aksi gaya, sehingga tidak akan menghasilkan momen seperti itu. Jadi kita dapatkan lengan momen yang tegak lurus ya, 1 sin 45 derajat, sehingga MO sama dengan 60 pound dikali 1 sin 45 feet, kita dapatkan 42,43 pound feet. Arahnya berlawanan jarum jam. Kita perhatikan ke sini. Ya, berlawanan jarum jam. Maka tandanya positif. Kemudian ini ada bentuk yang lain ya. Yang nomor 5, ini ada 4 meter ke atas yang vertikal. Ada lagi 1 meter yang vertikal, dan di sini ada 2 meter yang horizontal pada sumbu X. Lalu di sini, di ujung-ujung sini diberikan gaya 70 kN. Ya, karena jarak terdekatnya ya adalah dari sini ke sini. Tentu yang kita gunakan adalah 4 kurang 1 ya, atau 3. Nah, di sini. Ya. Oke, di sini saya buat 3 meter ya. Total lengan momennya, maka MO sama dengan 7 kN dikali 3 meter. Atau 21 kN. Arahnya kemana? Berlawanan jarum jam. Ya, counter clockwise, maka diberi tanda positif. Contoh soal yang kedua. Nah, ini ada beberapa gaya pada satu benda. Maka kita akan gunakan momen resultan di sini. Ya. Ada F1 50 Newton, jaraknya 2 meter dari titik O. Kemudian F2 60 Newton. Ternyata sejajar dengan O ya. Garis gayanya tentu ini tidak menghasilkan momen. Kemudian ini ada F3 20 Newton di sini. Tentu jaraknya yang ini ya. Nah, ini jaraknya yang F3. Lalu ada F4 di sini, tentu jaraknya yang ini. Oke, kita akan bahas. Nah, ini kita bagi beberapa ya, ada F1, ada D1, ada F2, D2, dan seterusnya. F1 adalah 50 Newton, D1 adalah panjang lengan momennya 2 meter. Maka di sini F1 D1 sama dengan 50 Newton kali 2 meter atau 100 Newton. Perhatikan di sini langsung saya beri tanda minus. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini lengan momennya horizontal pada sumbu X, kita dorong dari atas ini ke ujung lengan momennya. Maka ke arah mana dia berputar? Tentu ke arah sini ya. Seperti itu kan. Nah, jadi ujungnya ini saya beri gaya di sini. Itu seperti ini ya, ke bawah ya. Nah, dia ke bawah. Makanya tadi arahnya searah jarum jam. Kemudian yang F2. Seperti yang saya katakan tadi, F2 tegak lurus, bukan tegak lurus. F2 itu sejajar ya, sejajar dengan O. Maka 0 ya momennya. Dia tidak akan membentuk putaran atau rotasi. Kemudian MO3, F3, D3. Jaraknya, ini jaraknya, ini kan 3 meter ya. Ini 3 meter. Kemudian F3 itu berada pada sumbu X, tentu D-nya harus pada sumbu Y. Ini, ya, ini D3-nya. Di sini sudutnya 30 derajat ya. Kan si D3 ini berada di depan sudut kan. Maka kita pakai sin. 3 sin 30 derajat.
Ya, jadi momennya 20 dikali 3 sin 30 hasilnya plus 30 Newton meter. Kenapa plus? Lihat di sini lengan momennya yang vertikal, saya beri dorongan ke sana, ya. Tapi ini sudut putarnya, saya berikan dorongan ke sana, tentu dia akan naik ke atas kan? Dia akan naik ke atas. Ya, dari bawah sini ke atas, sehingga dia berlawanan jarum jam atau counterclockwise, maka nilainya positif. Kemudian yang keempat ada F4 D4 ya. Yang ini 40 Newton. Lengan momennya adalah yang terletak pada sumbu X ya. Berarti jarak antara ini sampai sini. Ya. Di sini ada 2 meter, ada 2 meter, 4 meter ya. 4 meter tambah yang ini. Dari sini ke sini. Ya. Dari titik ini sampai titik yang dilewati oleh garis gaya F4, yaitu 3 cos 30. Kenapa cos? Karena sisinya ada di dekat sudut. Ya, kita dapatkan nilainya 263,92 Nm, tandanya negatif. Nah, karena resultan vektor itu, maksud saya resultan momen ya. Resultan momen itu akan dijumlahkan, kita harus mengetahui dengan benar arah putarannya. Ya, karena ada arah putaran yang saling berlawanan ya. Kalau saling berlawanan tentu nilainya saling menghilangkan. Maka tadi kita perlu konvensi nilainya positif atau negatif. Ya, kita jumlahkan tadi minus 100 tambah 30 kurang 263,92, kita akan mendapatkan nilai resultan momennya adalah minus 333,92 Nm. Arahnya kemana? Searah jarum jam ya. Jadi totalnya adalah searah jarum jam atau clockwise. Perlu diketahui bahwa momen tidak selalu menyebabkan rotasi. Kenapa? Ya, coba kita lihat di sini. Ya, di sini harusnya gaya F itu menimbulkan rotasi. F ini kalau kita lihat berasal dari gaya beratnya ya. Akan menimbulkan rotasi pada titik sumbu A di sini. Akan tetapi dihalangi karena ada tumpuan pada D. Jadi momennya ada, tapi tidak terjadi putaran yang benar-benar terjadi. Benda ini akan benar-benar berputar jika tumpuan B disingkirkan ya, atau digeser ke arah sana ya, digeser sedikit, tentu jatuh ya. Jatuhnya gara-gara dia berputar ke arah sini. Putarannya ke arah mana? Searah jarum jam ya.